sih tujuan maulid Nabi? Kurang lebih dengan tujuan hal ingin sambung dengan Rasulullah. Maka berbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Kalau untuk orang tua kita, kita berdoa. Untuk guru kita berdoa. Tapi kepada Rasulullah, kalau anda mengaku cinta Nabi dan ingin berbakti kepada Nabi, banyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan maulid Nabi kurang lebih dengan tujuan hal ingin sambung dengan Rasulullah. Maka berbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Kalau untuk orang tua kita berdoa. Untuk guru kita berdoa. Tapi kepada Rasulullah, kalau anda mengaku cinta Nabi dan ingin berbakti kepada Nabi, banyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih sama. Kemudian yang kedua apa? Jika anda punya rezeki, jadikan rezeki anda untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka wajibkan diri anda untuk potong gaji anda, wajibkan diri anda untuk menyisihkan rezeki anda untuk pembangunan program-program jihad di jalan Allah, program-program pesantren, dan niat sambung dengan Rasulullah. Tentu niatnya karena Allah dan niat sambung dengan baginda Nabi. Anda masukkan 5.000 rupiah, 10 rupiah di kota amal, aku ingin sambung dengan Nabi karena ini di kota amal ini uangnya akan digunakan untuk perjuangan umat Nabi Muhammad. Yang mahal itu ingatnya itulah. Kemudian ya, yang ketiga, mestinya kita baik dengan Nabi, tapi Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat. Kalau anda ngaku cinta Nabi, lihat, anda harus berbuat baik dengan Nabi. Apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik ke Nabi? Sholawat ya, sedekah iya, ada lain lagi. Baik-baiklah dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Nabi yang sesungguhnya, jadikan dirimu pengabdi umat kekasih Allah Nabi Muhammad. Abdikan dirimu. Maka kalau kita menyakiti umat Nabi Muhammad, sesungguhnya menyakiti siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini kita lanjutkan pembahasan ini. Tadi disinggung masalah sekarang ada zaman banyak terjadi permusuhan, kakak adik berperang, saudara dengan tetangga dengan tetangga bermusuhan, kebencian tertanam, setan tepuk tangan senang, umat Nabi Muhammad berantem, Nabi Muhammad menangis. Yang ingin nangis Nabi Muhammad akan menangis di neraka. Maka ayo kita menyejukkan hati, menjadikan Nabi Muhammad bergembira. Nabi Muhammad berpesan dalam banyak hal tentang umat ini. Nabi sangat mencintai umatnya, Nabi sangat sayang kepada umat beliau. Nabi tidak rela jika ada umat yang sengsara, Nabi tidak rela jika ada umat masuk neraka. Maka Nabi setiap berdoa di malam hari menangis, dan menangis untuk umat. Ditemukan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, ma yubkik, ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Nabi menangis terseduh-seduh. Suara tangisnya sampai terdengar oleh Siti Aisyah di tengah malam. Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah? Nabi Muhammad berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku ingat umatku. Nabi Muhammad mengingat kita dengan derai air mata dan tanyakan kepada dirimu sendiri, wahai hamba yang mengaku cinta Nabi, berapa kali engkau menyebut nama Nabi dibarengi dengan tetesan air mata? Jangan jadi pembohong mengaku pecinta Nabi. Pernahkah kita betul-betul menitikkan air mata kerinduan kepada Rasulullah? Kemudian lihat Nabi Muhammad menangis karena umat. Nabi tidak ingin ada umat Nabi sengsara. Tanyakan dirimu sendiri, berapa kali engkau telah membuat menangis umat Nabi Muhammad? Kalau engkau membuat nangis umat Nabi Muhammad, ketahuilah sesungguhnya engkau telah membuat nangis Rasulullah. Maka di sana ada pendidikan yang luar biasa, yaitu pendidikan hati, menata hati, jauhkan kita dari permusuhan. Nabi mengingatkan bahwa dalam banyak riwayat, di antaranya Nabi menyebutkan, wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu. Jangan kalian saling hasud, jangan menipu, jangan saling menanamkan kebencian. Nabi mengancam, jangan diantara kalian saling menanamkan kebencian.
jangan saling menggunjing. Kenapa? Itu akan menanamkan kebencian dan permusuhan. Nabi pernah menyebutkan juga, dabba alaikum da'ul umami qablakum, awas, akan merayap di hati kalian penyakit umat dahulu, kaum Bani Israel yang selalu bermusuhan. Wayal baghdha, yaitu penyakit namanya kebencian yang ada di dalam hati. Wayal haliqatu, dan kebencian itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan itu memangkas rambut, walakin tahlikud dina, akan tapi memangkas agama. Maka kalau sudah orang di dalam hatinya dikuasai oleh kebencian, dendam, biarpun dia orang alim seperti orang tidak punya ilmu. Maka dari itu, ayo di malam yang singkat ini kita tata hati kita, agar kita tidak punya permusuhan dengan umat Nabi Muhammad. Pandang itu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajari kita agar memandang orang yang jelek sekalipun dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Tidak diperkenankan kita mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Kadang kita dikuasai oleh kesombongan kita. Mungkin karena dia seorang ustadz, mungkin dia katanya orang soleh, mungkin dia orang sudah amalnya banyak, akan tapi begitu mudahnya memandang orang dengan pandangan merendahkan. Tidak beruntung siapapun memandang umat Nabi, siapapun yang memandang umat Nabi dengan pandangan merendahkan, tidak beruntung itu orang.